Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Kusmastuti dengan NIM 43040190181. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai teknik dorongan minimal dan interpretasi dalam konseling. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu teknik dorongan minimal. Keterampilan dorongan minimal adalah suatu upaya seorang konselor agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan dan dirinya mampu terbuka atau self-disclosing. Keterampilan mendorong dapat diberikan kepada klien secara verbal maupun non-verbal. Dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikatakan oleh klien dan memberikan dorongan berupa anggukan kepala, menggerakkan tangan, dan juga ucapan seperti "oh", "ya", "terus", "lalu". Selain itu, tersenyum dan hubungan yang hangat antara konselor dan klien dapat membantu memberikan rasa nyaman kepada klien sehingga klien dapat terus berbicara. Selanjutnya yaitu tujuan teknik dorongan minimal. Tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah pembicaraan sehingga mencapai tujuan. Dorongan ini diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya dan pada saat klien kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan. Materi selanjutnya yaitu teknik interpretasi. Menurut Mulawaman dan Supriyono, interpretasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor di mana tingkah laku klien ditafsirkan, diduga, dan dimengerti dengan dikomunikasikan kepada klien. Menurut Haryastuti dan Darminto, interpretasi merupakan suatu keterampilan yang melibatkan pemahaman dan pengkomunikasian makna pesan-pesan yang disampaikan oleh klien. Interpretasi sangat bermanfaat bagi klien karena interpretasi dapat mengarahkan pada pemerolehan insight. Insight memainkan peran penting dalam kehidupan psikologis individu dan menjadi landasan untuk terjadinya perubahan perilaku. Nah, dari pengertian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa interpretasi adalah suatu keterampilan atau teknik konselor untuk menafsirkan atau memahami dengan mengkomunikasikan makna pesan-pesan yang disampaikan oleh klien. Selanjutnya yaitu tujuan teknik interpretasi. Yang pertama, mengembangkan hubungan menyehatkan melalui dorongan pengungkapan diri klien, peningkatan kredibilitas konselor, dan pengkomunikasian sikap-sikap menyehatkan kepada klien. Yang kedua, agar konselor mampu mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien secara ilmiah atau berdasarkan teori. Yang ketiga, agar para konselor mampu menyusun kalimat-kalimat ulasan atau tafsirannya yang ilmiah sehingga membangkitkan minat untuk alternatif lain yang lebih objektif. Yang keempat, membantu konseli lebih memahami diri sendiri jika klien lebih bersedia mempertimbangkan dengan pemikiran terbuka. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan pernyataan klien dengan perilakunya. Yang keenam, untuk memeriksa perilaku klien dari berbagai sudut pandang. Yang ketujuh, untuk membantu klien untuk memahami masalah atau perilakunya. Dan yang terakhir, memotivasi klien menggantikan pemikiran merusak diri atau tingkah laku tidak efektif. Selanjutnya, penggunaan teknik interpretasi. Terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi agar berlangsung secara efektif. Yang pertama, perhatikan dengan cermat kesiapan klien. Pada umumnya, respon interpretasi diberikan pada akhir sesi dan bukan awal sesi, karena konselor harus terlebih dahulu memperoleh banyak data sebagai dasar untuk membuat interpretasi, dan klien membutuhkan beberapa sesi pertemuan
untuk mempersiapkan dirinya mengambil resiko dalam proses bantuan. Yang kedua, interpretasi hendaknya didasarkan pada pesan-pesan aktual klien dan bukan bias dan nilai-nilai konselor sendiri yang diproyeksikan kepada klien. Jangan memproyeksikan pengalaman diri pada klien sebagai dasar untuk materi interpretasi, namun berdasarkan atas dasar kerangka kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau menggunakan landasan ilmiah. Yang terakhir, gunakan kata-kata atau frase yang tepat dalam respon interpretasi. Setelah memberikan respon dengan cara menanyakan kepada klien, kemudian kembali ke respon klarifikasi, yang dapat membantu untuk memastikan apakah respon interpretasi tersebut akurat atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya ini? Dina, Kak. Kak Dina, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Kak. Tapi ada sedikit problem gitu. Problem apa, Kak? Jadi tuh gini, Kak. Iya. Saya tuh sekarang lebih suka males-malesan gitu. Terus lebih suka main handphone, scroll WA, TikTok, Instagram, Facebook, pokoknya semua medsos gitu, Kak. Iya, terus? Terus untuk interaksi sosial juga kurang maksimal, Kak. Karena lebih nyaman di rumah, lebih suka main handphone, biar nggak ketinggalan informasi gitu, Kak. Iya, terus? Saya tuh bingung, Kak, harus gimana. Memang kalau main HP itu bisa bikin candu ya untuk sebagian orang, karena kan pancaran sinar radiasi itu diyakini bisa dapat mempengaruhi gangguan kesehatan seperti penurunan penglihatan dan pendengaran, kemudian pola tidur, dan juga dapat dapat menimbulkan gangguan sosial seperti gangguan interaksi sosial seperti yang Kak Dina katakan tadi. Bukankah begitu, Kak? Iya, Kak, betul. Saya akan mengurangi main handphone gitu, Kak, supaya interaksi sosial saya lebih bisa maksimal lagi gitu, Kak. Iya. Terima kasih ya, Kak, untuk masukannya. Iya, sama-sama.